Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa Bali TV, senang sekali saya Agus Dharma dapat kembali hadir menjumpai Anda pada dialog interaktif. Tentunya di edisi hari ini, hari Minggu 5 April 2015. Dan dialog interaktif kita pada malam hari ini akan mengambil topik atau tema yaitu manfaat menanam pohon jabon di Aegis. Berapa dahsyatnya dan kira-kira seperti apa ini untuk menanam pohon jabon? Langsung saja kita akan sapa, ada 5 orang narasumber kita yang sudah hadir di studio. Langsung di sebelah kiri saya, selamat malam kepada Bapak Haji Wira Pradana ST. Apa kabar Pak? Baik ya. Baik. Beliau ini merupakan selaku dari owner dan juga pendiri dari Green Warrior Indonesia ya. Kalau boleh saya lihat di sini cukup luar biasa sekali ya. Ini sudah mulai mendirikan untuk komunitas Green Warrior itu sejak semester 5 di ITB. Jadi masih di bangku kuliah ya ini ya, Pak Wira ya. Terus juga telah memiliki 17 kantor cabang di Indonesia. Dan yang paling penting ini sudah meraih penghargaan sebagai The Winner Indonesian Award 2012 untuk pribadi yang berkualitas, energik, intelek, loyalitas, dan dedikasi, serta profesional. Yang ini ditandatangani oleh 3 menteri sekaligus di Republik Indonesia. Luar biasa sekali ya. Mungkin nanti bisa diberikan penjelasan ini sebenarnya dahsyatnya manfaat menanam pohon jabon di Aegis itu seperti apa ini, Pak Wira? Ya, memang kami mendirikan Green Warrior Community ini di Indonesia. Kami mengkampanyekan bahwa gerakan menanam pohon itu ternyata sangat menguntungkan. Jadi kebanyakan orang nggak tahu ternyata menanam pohon itu sangat menguntungkan. Dikiranya nanam pohon itu gerakan sosial, gerakan yang sifatnya memberikan amalan buat alam gitu ya. Tidak ada nilai ekonominya. Tapi komunitas kami mengkampanyekan, menginformasikan kepada masyarakat bahwa ini menanam pohon ini untungnya besar sekali. Untungnya besar sekali. Ya, untungnya besar sekali. Untungnya besarnya seperti apa? Mungkin nanti kita bahas ya Pak Wira ya. Jadi bisa diibaratkan bahwa menanam pohon jabon di Aegis ini secara tidak langsung itu ibarat pepatah ini menyelam sambil minum air ya. Jadi proses menyelamatkan lingkungan juga bisa dan ada keuntungan atau profitnya. Siap. Iya, nanti kita bahas ya untuk keuntungannya. Tentunya ini merupakan hal yang sangat menarik sekali. Dan narasumber kita yang kedua di sebelah kiri Pak Wira ada Bapak Profesor Dr. Insinyur I Gusti Ngurah Santosa MS. Beliau selaku akademisi di bidang pertanian. Selamat malam Prof, apa kabar? Selamat malam Pak Gus, baik. Baik ya Pak Prof, tadi mungkin sudah disampaikan sama Pak Wira, ternyata menanam pohon jabon di Aegis ini ada 2 manfaat ya. Selain di masalah lingkungan juga mendapatkan untung atau profit bagi diri kita sendiri. Nah kalau berbicara masalah lingkungan saat ini untuk di wilayah Bali dan umumnya di Indonesia seperti apa sih Prof untuk lingkungan kita keadaannya saat ini? Ya. Baik Pak Gus, nah, sekarang di lingkungan kita, nah ini kan adalah masalah-masalah yang urgent, yang serius kita hadapi. Masalah kekeringan, yaitu musim kemarau, masalah banjir ya, terutama Denpasar juga sempat banjir ya. Kota-kota besar seperti Jakarta, Manado itu. Nah kemudian sekarang kan climate change, global warming, emisi CO2, kemudian juga produksi U2, produksi gini U2. Nah ini dengan kita menanam pohon, ini sangat bermanfaat sekali untuk lingkungan, utamanya bagi umat manusia. Iya. Sebab dengan menanam pohon ini, lingkungan di dalam kaitan itu kan terperbaiki. Iya. Kalau kita menanam pohon, nah itu kan erosi, nah itu kan bisa diantisipasi, dicegah, bisa dikurangi, tanah longsor juga. Nah kemudian juga terkait dengan kekeringan, kurang air. Kalau tidak ada tanaman otomatis ya airnya kan kurang. Iya, juga terganggu ya Prof. Nah, terganggu itu. Jadi kalau penting sekali ya. Penting sekali, betul. Iya. Sebab saya juga kebetulan juga ya bertugas di Udayana. Ini kan terkait juga bidang air. Kalau hutan tidak ada, ini airnya kan juga kurang. Kurang bagus ya. Nah karena memang
terkait dengan ini itu kan sistemnya merembet itu. Ya kemana-mana ya. Jadi Kemana-mana kalau misalnya itu. salah Iya. satu ekosistem terganggu, jadi yang lainnya juga terganggu. Yang lainnya Prof, juga terganggu. Baik. Iya. Iya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Dan untuk narasumber kita yang ketiga ada Bapak Profesor Dr. Andes I Gusti Ngurah Sudiana MSI. Selamat malam Prof. Ya, kalau ini mungkin sudah cukup ya terkenal sebagai salah satu tokoh agama dan juga termasuk akademisi. Prof, kalau dari pandangan agama Hindu nih Prof, kira-kira gimana nih untuk proses penanaman pohon? Kan agama Hindu tuh sering tuh melestarikan menjaga hubungan yang baik dengan manusia, lingkungan dan juga Tuhan ya. Kalau secara konsep Hindu, menanam pohon itu tujuannya secara skala niskala. Secara niskala adalah untuk melindungi alam. Secara skala untuk persembahan, untuk pembangunan, kemudian pembangunan pariangan, pewayangan, kemudian untuk tanaman obat. Ya, banyak sekali. Jadi kalau dilihat sesungguhnya menanam pohon untuk persembahan itu yang paling utama kalau dalam konsep ini. Ya, tentunya ada sumber-sumber ya Prof yang Banyak sekali sumbernya untuk mendukung program menanam pohon untuk lingkungan kita Prof ya. Luar biasa banyaknya itu sumber-sumber dari itu sangat penting untuk baik, dan dua orang narasumber kita lagi sudah hadir, Bapak Ide Bagus Ngurah Jayadi SE. Selamat malam Pak Jayadi, dan satu lagi yaitu Pak Wayan Sukawijaya. Ini selaku nanti Green Warrior Indonesia yang tentunya nanti harus berbagi pengalaman nih setelah menanam, dahsyatnya seperti apa. Nanti mungkin bisa dibagi dengan pemirsa ya. Ya pemirsa Bali TV, Anda masih menyaksikan dialog interaktif, yaitu dengan topik kita dahsyatnya manfaat menanam pohon jabon di Aegis bersama PT Global Agrobisnis Aegis. Untuk 1 jam ke depan kita akan langsung berbincang-bincang mengenai seberapa dahsyat. Nah ini sebelum saya menginjak seberapa dahsyat ini Pak Wira, mungkin tadi ada istilah Green Warrior itu yang mungkin penasaran untuk diketahui. Sebenarnya apa sih komunitas Green Warrior Indonesia itu Pak Wira? Ya, komunitas ini adalah sebuah komunitas orang-orang yang mengkampanyekan ya. Kita punya namanya gerakan, itu adalah Gerakan Amankan Bumi. Gerakan Amankan Bumi ya. Gerakan Amankan Bumi, sehingga kami bergerak untuk mengkampanyekan bahwa menanam pohon itu sangat menguntungkan. Di samping itu kita juga mengkampanyekan bahwa bumi kita sedang kritis. Gitu. Jadi dua hal inilah yang dikampanyekan oleh Green Warrior. Banyak masyarakat belum memahami ternyata menanam pohon itu nilai ekonominya luar biasa. Nah ini yang kita kampanyekan. Ternyata dari segi kenaikan nilainya, harga kayu juga tidak pernah turun, itu ternyata menanam pohon ini sangat menguntungkan. Biaya yang dikeluarkan untuk menanam pohon dengan ketika pohon itu sudah besar dan bisa dinikmati hasilnya, kayunya dijual, itu biaya dengan hasilnya itu terpaut jauh sekali. Terpaut jauh sekali, wah sangat menarik itu ya. Ya, dan Indonesia adalah negara yang paling tepat untuk kita menanam pohon karena kita memiliki iklim yang tropis, di mana di dunia ini hanya ada 3 tempat yang bisa mengembangkan hutan tropis, yaitu di Indonesia, di Brazil, dan di Kongo. Ini 3 tempat hutan tropis dunia. Jadi kalau orang Indonesia belum nanam pohon, sebenarnya belum memahami betapa hebatnya negara kita dilihat dari segi cuacanya. Itu yang kita kampanyekan pertama. Kemudian yang kita kampanyekan kedua adalah bumi kita ini sedang kritis. Gitu, bumi kita ini sedang kritis, di mana laju pertumbuhan kendaraan bermotor ini luar biasa sekali. 1 tahun itu bisa mencapai 84 juta kendaraan bermotor, ya itu tahun 2012. Padahal setiap tahun itu meningkat sekitar 12%, ya. Mungkin bisa dilihat di slide yang sudah saya sajikan, sehingga dalam 1 tahun itu penjualan kendaraan bermotor mencapai 84 juta unit. Ya. Sedangkan alam kita sebenarnya sudah menyiapkan sistem untuk menyerap karbon dioksida itu, yaitu dengan hutannya, hutan alam. Tetapi berbanding terbalik, ternyata hutan kita 1 tahun berkurang 16 juta hektar.
Jadi antara yang menghasilkan polusi dengan yang menyerap polusi ini tidak seimbang ya. Berbanding terbalik gitu. Nah, kemudian dalam kondisi seperti itu ya, akhirnya ada sebuah ilmuwan di Amerika dan itu diliput juga di sebuah media internasional bahwa diprediksi ya kurang lebih 2028 itu bumi kita itu tidak bisa ditempatin lagi. Cukup mengkhawatirkan ya. Ya, itu kondisi lingkungan kita memang sangat mengkhawatirkan kalau ini kita tidak melakukan tindakan yang nyata. Dalam slide berikutnya saya juga ingin menunjukkan ada beberapa kota besar ya. Bahkan di Indonesia pernah mendapat rekor dunia perusak hutan tercepat di dunia. Sekali ya, sangat penting ya. Untuk jadi kita pernah mendapat rekor dari Guinness World Record bahwa kita merusak hutan tercepat di dunia. Karena itulah diprediksi 2028 kalau kita tidak melakukan aksi menanam pohon dan mengurangi emisi gas karbon, diprediksi 2028 menjadi akhir dunia kita. Nah, inilah yang dikampanyekan oleh Green Warrior. Yuk nanam pohon itu untungnya besar. Dan dunia kita sedang kritis. Nah, ini juga ada di salah satu berita beberapa kota yang terancam tenggelam ya. Ini juga akibat dari rusaknya ekosistem lingkungan juga ya. Karena pohon 16 juta hektar hilang tiap tahun. Kemudian polusi kendaraan semakin banyak, apalagi sekarang ada mobil murah, motor juga semakin banyak. Akhirnya diprediksi ada beberapa kota termasuk Jakarta juga diprediksi itu bisa tenggelam kalau kita tidak melakukan aksi menanam pohon. Makanya kita punya gerakan yang namanya gerakan amankan bumi itu. Nah, ini juga terjadi suhu panas yang bisa membunuh ribuan orang karena suhu bumi yang sudah terlalu panas. Nah, dua kampanye inilah yang dilakukan oleh Green Warrior Indonesia, yaitu mengkampanyekan menanam pohon itu sangat menguntungkan dan sekaligus mengamankan bumi kita. Iya. Kalau tadi untuk menyelamatkan lingkungan itu merupakan sebuah langkah yang memang kita lakukan bersama-sama ya. Kalau bisa ini bagaimana cara kita untuk mulai sadar, mari bersama kita perbaiki lingkungan dengan cara salah satunya menanam pohon. Dan satu lagi tadi kalau sudah kita perbincangan ada manfaat lainnya. Nah, kira-kira Pak Wira yang dimaksud manfaat lainnya untuk selain kita menyelamatkan ekosistem lingkungan itu seperti apa? Sangat banyak ya kalau kita berbicara menanam pohon itu manfaatnya banyak sekali. Seperti contohnya kita dengan menanam pohon ini kita bisa mengurangi lahan kritis. Jadi lahan-lahan yang tidak produktif itu jadinya kita manfaatkan. Kemudian memberdayakan masyarakat karena penanaman pohon apalagi yang dijadikan hutan untuk diproduksi nantinya ini tidak mungkin ditanam di tengah kota kan. Pasti ditanam di lahan tertentu ya, di mana masyarakat menjadi punya pekerjaan di situ. Kemudian manfaat mengurangi banjir dan erosi. Mungkin dari Bapak narasumber dari akademisi mungkin nanti bisa menjelaskan korelasinya seperti itu. Jadi sekali berbuat manfaatnya banyak sekali untuk banyak orang dan termasuk diri kita sendiri juga. Termasuk diri kita sendiri karena nilai ekonominya juga tinggi. Gitu, seperti itu. Iya, kalau kita berbicara masalah lingkungan sudah terjawab nanti bahwa memang untuk Green Warrior Indonesia memang sengaja hadir sebagai salah satu langkah untuk menyelamatkan lingkungan. Selain juga ada keuntungan-keuntungan yang bisa didapat. Nah, kalau kita berbicara masalah lingkungan ini Pak Prof, ya Pak Prof Ngurah Santosa, ini untuk hadirnya Green Warrior Indonesia ini apakah sudah bisa menjadi sebuah jawaban ini Pak Prof untuk kedepannya masalah lingkungan kita? Nah, kalau saya sendiri sangat bangga sekali dengan munculnya Green Warrior itu ya. Sebab kita secara umum kita ambil, kita di Hindu kan punya juga Trikayu Parisude itu. Berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Kalau seperti kami di kampus, di lingkungan itu sudah sering ya kita berpikir yang bagus, berkata itu kan mengikuti workshop, kami di training, tetapi kok actionnya itu masih kurang. Nah, sekarang dengan munculnya Green Warrior ini, actionnya ini jadinya kan nyata gitu ya. Nah, ini kan dari akademisi juga, dari Green Warrior juga, dari lembaga-lembaga pemerintah juga, dari LSM juga. Kalau ini simultan kan
bisa kembali predikat kita sebagai negara tropis menjadi paru-paru dunia. Paru-paru dunia. Iya. Ini kan seolah-olah paru-paru dunia istilahnya ini sudah hampir hilang. Karena Pak Wira tadi sudah menyampaikan 16 juta hektar itu per tahun itu hilang itu ya. Iya, tentunya agar tidak menjadi sekedar wacana saja, yaitu no action talk only. Ngomong-ngomong ini Pak Prof, saya dengar-dengar sudah gabung juga ya di Green Warrior Indonesia saya ya? sudah gabung. Berapa lama sudah gabung? Saya ini baru. Kira-kira 1,5 bulan. Iya. Dan diri merasa terlambat bergabung. Iya. Kok baru mendengar informasi yang bagus ini baru gini bergabung. Artinya sudah ikut bersama-sama untuk mengkampanyekan ya, sudah untuk penyelamatan lingkungan kita. Iya. Baik diri sendiri, ya di keluarga kecil, keluarga besar, juga tetangga, lingkungan akademisi, dan seluruh teman-teman yang bisa kami hubungi. Ini sudah kontak-kontak, dan ke depan ini akan terus juga kami kampanyekan itu. Baik. Kalau dengan Pak Prof Ngurah Sudiana sendiri, Pak Prof, ini kalau selama ini kita melihat generasi muda yang mungkin generasi muda yang kurang sadar betapa pentingnya lingkungan, kira-kira gimana nih Prof cara untuk mengkampanyekannya agar sama-sama ikut ini untuk program penyelamatan lingkungan dengan menanam pohon ini, Pak Prof? Kalau konsep kami itu menanam pohon sebagai sebuah yadnya. Yadnya ya. Karena dengan menanam pohon itu memberikan faedah yang multi faedah, jadi multifungsi. Itu untuk persembahan, kedua memberikan penyelamatan pada alam. Oksigennya itu bermanfaat bagi seluruh alam semesta, karena satu pohon bisa memberikan oksigen kepada banyak orang, binatang, banyak makhluk hidup tentunya ya, binatang, tumbuh-tumbuhan, termasuk manusia, termasuk anjing pun dapat. Jadi kalau dilihat manfaatnya itu secara umum, menurut konsep ini menanam pohon itu merupakan hal yang sangat utama sebagai orang yang akan mempunyai pahala yang sangat bagus. Selain pahala ekonomi, dan menanam pohon bagi itu sangat penting karena kebutuhan untuk pura itu pasti pohon yang utama itu. Untuk persembahan pohon yang utama, buah-buahan. Kalau di Bali tanpa menanam pohon, kalau di Hindu tanpa menanam pohon, tidak ada persembahan buah-buahan kepada Tuhan. Jadi kalau dilihat dari konsep menanam pohon ini, Hindu itu merupakan salah satu ajaran yang mendorong menanam pohon sebagai sebuah yadnya yang cakraning yadnya, jadi yadnya yang berputar terus ya, terus menerus. Kita menanam manfaatnya untuk keseluruhan, itu yang paling penting. Dan saya sangat gembira dengan program Pak Wira dengan Green Warrior ini, yang mengajak teman-teman menanam pohon, berinvestasi. Jadi yadnya tidak saja yadnya bersifat skala, tapi yadnya bersifat skala juga. Menanam pohon, dapat oksigen, lalu memberi kemakmuran. Nah, konsep menanam pohon di Bali seperti filosofi Pak Ngata, kalau menanam pohon di Bali sekarang nebang harus nanam lagi, tidak boleh tanpa nanam. Ditambah melindungi pohon-pohonan itu dengan mengatakan ada triwana, ada mahwana yang tidak boleh dijamah hutannya, kemudian ada tapawana itu boleh ditempati tapi tidak boleh dirusak. Sriwana ini adalah menanam pohon untuk kemakmuran. Nah, inilah yang disebut oleh program Green Warrior itu. Iya, menarik sekali ya. Salah satunya untuk kemakmuran. Kita kembali ke Pak Wira. Tadi ada istilah untuk kemakmuran dan keuntungan kalau saya tidak salah. Mungkin keuntungan yang dimaksud selain untuk program penyelamatan lingkungan itu bisa dijelaskan Pak Wira mungkin? Ya. Jadi kayu, ya produk kayu itu dari dulu ya sampai sekarang itu merupakan simbol kemewahan, ya kan? Kalau kita lihat mobil ya yang tipe mahal itu ada dengan tipe murah, misalkan versi G dengan yang versi V ya. Biasanya mobil itu kan rata-rata seperti itu, ada yang tipe mahal, ada yang sedang, yang murah. Biasanya yang membedakan adalah ornamen kayunya. Ornamen. Selalu ada ornamen kayu ya. Ya, betul. Hotel pun begitu, rata-rata yang hotel klasik yang bintang 5 yang itu rata-rata
ornamen kayunya yang banyak. Itu yang menandakan sebuah kemewahan. Kenapa kok dilambangkan sebuah kemewahan? Karena memang kayu ini dari dulu sampai sekarang harganya itu memang meningkat terus. Kenapa meningkat terus? Karena memang kebutuhannya tinggi, sedangkan produksinya lama, ya kan? Coba kita bayangkan kayak misalkan di slide itu kita sampaikan ada di Tasikmalaya itu ada sebuah pabrik yang satu hari itu menghasilkan atau berproduksi sekitar 200.000 pohon. Cukup banyak ya. Sehari, ya. Sehari 200.000 pohon. Sedangkan kalau satu pohon, satu pohonnya itu bisa diproduksi itu butuh waktu 5 sampai 6 tahun. Sehingga antara menghabiskan kayu dengan menumbuhkan kayu ini waktunya terpaut jauh sekali. Lama ya. Nah, inilah yang menyebabkan kayu menjadi barang yang mewah karena juga unik, dia sifat-sifatnya unik dan juga tampilannya bagus dan mendapatkannya lama. Ini menjadikan sebuah harga kayu yang mahal ya. Dan inilah yang menyebabkan harga kayu tidak pernah turun dari dulu sampai sekarang. Ya, selain itu memang kayu memang selalu dibutuhkan mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya, Pak Wira ya. Aplikasinya banyak ya. Jadi kayu ini aplikasinya banyak sekali untuk kehidupan kita. Kalau kita lihat ya, setiap manusia hidupnya selalu tidak lepas dari kayu, ya kan. Sedangkan mendapatkan produk kayu ini butuh waktu lama. Yang lama dan susah juga ya. Makanya di slide berikutnya itu saya ada daftar atau harga kayu dari mulai tahun 2005 ini menurut ITTO.int. Jadi harga kayu dunia menurut lembaga yang memantau harga kayu dunia. Di situ ya naik terus. Ya, harga kayu 2005, harga tahun 2009, ya kan. Kemudian ini juga kalau kami sendiri juga punya pabrik kayu, ya, kita sendiri juga punya pabrik kayu. Kami juga membeli kayu-kayu itu juga harganya tiap tahun meningkat ya, tidak pernah turun ya. Ya, harga kayu itu tiap tahun meningkat. Sehingga inilah yang tidak diketahui banyak orang. Inilah yang dikampanyekan sebagai sebuah celah ya. Ya, inilah yang dikampanyekan oleh Green Warrior sehingga semua orang bisa tahu bahwa menanam pohon itu menguntungkan. Sangat harganya menguntungkan. Sangat menguntungkan karena biayanya sangat dahsyat ya. Biaya yang dikeluarkan dengan hasil penjualan kayunya sangat jauh sekali. Wah, sudah nggak sabar nih kira-kira pengen ikut untuk menanam pohon juga nih. Ya, biaya dalam menanam pohon untuk 2 kali masa panen kurang lebih hanya sekitar 300-an ribu. Cuma 300-an ribu? 2 kali. 2 kali? Wow. 2 kali masa panen. Sedangkan sekali panen saja itu harganya itu bisa mencapai, kalau harga yang kita terima di pabrik kita itu kurang lebih di harga 900-an ribu per kubik 1 kubiknya. Jadi biaya 2 kali masa panennya cuma 300.000, sedangkan 1 kali panennya saja harganya bisa mencapai 900-an ribu. Sudah kebayang tuh keuntungannya tuh ya? Iya, berlipatnya kalau kita hitung luar biasa. Gitu, berlipatnya. Coba bayangkan 300.000 2 kali masa panen, sekali panennya, berarti kan kalau dihitung sekali masa panen hanya sekitar 150.000, ya kan? Sekali masa panen hanya 150.000, padahal harga kayunya saat ini sudah sekitar 900-an ribu. Untuk 1 kubik yang diameter 25 sampai 30. Kalau diameternya lebih dari 30, harganya lebih mahal lagi, bisa mencapai 1 juta sampai 1,2 juta per kubik. Wah, sangat menggiurkan ya, sekaligus sebagai aksi untuk penyelamatan lingkungan kita juga dapat memiliki manfaat, yaitu secara langsung yaitu bentuk profit tadi ya. Nah, kalau kita berbicara masalah kayu itu Pak Wira, itu kan banyak banget tuh ada kayu. Nah, kayu seperti apa nih kira-kira yang cocok untuk ditanam? Ya, nah kami memilih kayu jabon untuk yang ditanam. Mengapa kita memilih kayu jabon? Karena memang kayu jabon ini memiliki keunggulan-keunggulan yang cukup signifikan. 5 sampai 6 tahun dia sudah bisa dipanen, layak 5 sampai 6 tahun ya. Ya. Nah, uniknya lagi ketika dia ditebang, dia itu bisa langsung tumbuh lagi.
tanpa harus penanaman bibit baru. Oh, jadi kalau misalnya sudah ditebang bisa otomatis tumbuh lagi ya Pak Wir ya? Betul, tunas baru lagi. Terus dia juga tidak mudah kena penyakit karena terus perawatannya juga sederhana. Kenapa saya bilang sederhana? Jabon ini merupakan tanaman pionir di kehutanan. Jadi ketika ada hutan itu meluas karena ada secara alami benih-benih dari hutan yang existing menyebar keluar. Nah, jabon ini merupakan tanaman pionir dia, yang istilahnya tumbuh lebih dulu gitu. Nah, sekarang kalau kita logikakan, hutan itu kan tidak pernah ada yang merawat, kan nggak ada yang memupuk hutan. Ya, jadi tumbuh sendiri ya, berkembang sendiri ya. Dia berkembang sendiri, dia tidak mudah kena penyakit dan juga sangat survivalnya sangat tinggi.